Kondisinya seperti apa kita langsung screening aja ya. Unitnya 20 jutaan. Oke, kita langsung ke sebelahnya nih ada Avanza guys. Kita cek aja dulu Avanzanya. Ini udah bekas repaint nih. Kalau emang teman-teman lihat tuh ada beberapa retak-retak. Ini juga udah agak keras. Bekas repaint ya, agak sedikit bekas dempul juga ada di sini. Tulangannya tuh keriting-keriting ya, teman-teman bisa lihat. Ini harus perhatikan nih teman-teman kayak gini-gini. Jadi depan belakang nih pernah kena nih guys. Jadi impactnya lumayan, lebih dari 30% nih berarti nih. Nyamber-nyambernya sampai bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di balai lelang dan kita coba akan ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di balai lelang ini. Nah, ada unit-unit apa aja, jadi teman-teman ikutin terus video Douzo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, ada unit apa aja dan harganya berapa aja, ikutin aja terus video Douzo21 ini sampai selesai guys. Oke guys, kita mulai dari mobil jadul nih. Di depan kita nih ada Cressida nih guys, Toyota Cressida GX nih 71 nih tahun 1985 manual transmission. Nah, ini kondisinya seperti apa? Ini nggak ada grade-nya ya, cuman ini di open di harga 25 juta nih. Kondisinya seperti apa kita langsung screening aja ya. Unitnya 20 jutaan dengan kondisi di bagian headlamp sih masih oke ya keduanya tuh. Jadi teman-teman bisa lihat headlampnya masih cukup oke, dan ini kalau nggak salah headlampnya masih kaca nih guys. Nah, tapi ini Mika biasa, sisanya nih pasti sudah repaint ya. Nah, sedikit kita cek di kondisi belakang, sudah defogger nih untuk mobil Toyota Cressida ini. Terus untuk di bagian stop lamp sih masih oke ya. Ini yang GLXI nih guys. Ini berarti ini yang tipe tertingginya ya biasanya ya. Kita coba cek dulu nih di bagian sisanya. Ini udah pasti repaint semua ya. Tahun 80 guys. Gila, untuk di bagian mirrornya ini sudah ditambahkan electric mirror seperti ini ya. Setirnya nih guys, klasik banget. Ini mewah pada masanya ya. Joknya masih bludru kayak gini. Ini adalah kondisi di bagian dalamnya. Gokil sih. Ini masih kejaga banget klasiknya ya. Kita coba cek mesinnya kayak apa. Oke guys, kita sudah buka bagian kap mesinnya, tipenya yang 1G. Ini dia nih, di sini segaris EFI. Terus kondisinya sih ya sudah tahun 80-an. Seperti ini yang kita dapatkan sih guys. Ada kropos ya di bagian ujung, tuh di awal dindingnya ya. Terus kalau untuk sasis sih, sasisnya ini termasuk sasis gede sih sebenarnya. Tapi udah agak sedikit karat-karat ya. Nah, ini adalah bagian radiatornya. Kondisi keseluruhan sih kayaknya sudah banyak yang gantian sih pastinya ya. Sudah dicat ulang. Ini bagian bullheadnya ya apa adanya lah. Nah, karet-karetnya juga sudah ketas, sudah di repaint ya, wajar ya, mobil 25 jutaan tapi kondisi mesinnya sih katanya masih C guys. Oke, kalau kita sedikit kelilingin di bagian velgnya nih masih bawaan velgnya Doppia Cressida ya di sini. Terus kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 30%-an sih. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kirinya. Oke, langsung aja kita cek bagian interiornya. Ini sudah kayaknya di retrim mungkin ya. Terus sudah ada yang kropos juga, sudah power window, tapi ini agak-agak renggang gini. Terus di bagian depannya nih juga agak renggang ya. Kalau kita cek coba di bagian dalamnya, ini ada bekas basah-basah apa ya. Ini ada leaking ya di bagian dalam sini tuh. Ya wajar lah, mobil seperti ini udah korosi ya. Kalau di bagian bawahnya sih udah ada beberapa karat juga, tapi ini masih baunya masih wangi nih. Kayaknya dibilang rawatan ya. Ya, masih cukup lah. Kita lihat odometer yang menunjukkan di sini 547 535 guys. Tapi sih kondisinya masih cukup lah kalau menurut gua. Jadi kalau emang teman-teman mengharapkan mobil 25 jutaan, ya ini nih ada Cressida nih, old school banget nih yang ada di depan kita. Jadi ini adalah Cressida GLXI ya. Ini tahun 85 manual transmission. Ini di open di 25 juta rupiah. Kita tadi sudah kelilingin. Jadi kalau teman-teman tertarik buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Oke, kita mengarah ke sebelahnya guys. Nah, ini ada mobil compact ya LCGC di depan kita nih. Ini otomatis nih guys. Ini adalah Toyota Agya G automatic transmission. Ini tahun 2014 dengan pajak mati di bulan 3 2022. Jadi pajaknya baru banget mati ya. Odometernya kalau nggak salah 100 ribuan. Ini masih serba C guys. Di open di harga 60 juta rupiah. Kita coba screening aja. Warna putih ya. Headlamp sih masih terbilang cukup tapi agak kusam. Fog lampnya yang sebelah kanan kusam. Garnisnya masih oke. Ada beberapa bekas patch-patch di bagian bodinya.
Terus ini agak sedikit belang ya antara pintu depan kanan dan belakangnya. Kita cek ke bagian bagasinya. Spoiler masih ada polosan ya, belum ada wiper di sini. Stop lamp sih masih cukup sih kalau menurut gue ya, belum ada sensor parkir. Di bagian sisi sebelah kirinya ya masih cukup normal. Velg masih OEM dengan kondisi ban kurang lebih 30% keseluruhan. Ini ada beberapa bentuk yang bekas spet ya tuh. Udah agak-agak sedikit tebel, ada beberapa penyok pemakaian juga. Nah, terus untuk cangkang spion sebelah kirinya sudah diganti, masih mulus banget ya. Oke, sedikit kita cek di bagian depannya. Ini odometernya by the way udah 170 ribuan ya. Kita cek, ini udah bekas repaint nih. Kalau emang teman-teman lihat tuh ada beberapa retak-retak. Ini juga udah agak keras. Bekas repaint ya, agak sedikit bekas dempul juga ada di sini. Kita cek nih apakah, oh ini bekas bukaan juga nih. Ini udah bekas di repaint. Ada nih bentuk-bentuk seleknya bekas bukaan baut ya. Tuh. Ini di sini kalau emang teman-teman ngeliatan secara kasat mata nih kelihatan banget nih. Ada bekas bukaan, kita cek dulu di bagian afron atau bullhead nih. Bullhead kita lihat sih agak keriting nih di bagian depan sedikit ya. Afron sih masih terbilang cukup aman, cuman di sini yang pasti di bawah bagian aki nih sudah mengarat ya sasisnya karena biasa ketumpahan air aki, pengisian dan sebagainya. Afron di bagian kirinya sih masih terkategori aman. Yang sebelah kanan kita cek termasuk sasisnya ini termasuk aman ya. Oke, kita cek di tulangan bawah. Ini tulangan vertikal juga aman, yang tengah semua aman, bawah juga aman. Ini ada sedikit aja sih kayaknya bekas nyundul sedikit doang sih di bagian sini nih dalam nih. Oke, kita coba cek di bagian dalamnya. Interiornya sudah power window pastinya dan ini udah kusam banget ya, sudah menghitam bahkan di armrestnya. Terus ini masih cukup wangi sih di bagian interiornya. Setir, nah ini nih, setir sudah agak menipis kayak gini nih, agak pecah-pecah, wajar ya, 100 ribuan, 170 ribuan kilometernya. Automatic transmission gue belum tahu maticnya karena mesinnya belum nyala. Apakah ada indikasi karat? Oh, nggak ada ya. Ini masih aman sih. Jadi masih terkategori cukup nih, hanya kotor aja. Jadi interior masih aman dari banjir dan juga ada beberapa bekas repair aja sih di bagian depan nih, di bagian kap. Ini pernah dicat, cuman catnya juga sudah retak-retak ya. Jadi ini kapnya juga pernah dicopot. Oke. Ini jadi kalau teman-teman tertarik nih, di depan kita nih ada Toyota Agya tipe G 1000 cc ya, automatic transmission di sini dengan kondisinya sudah kita kelilingin. Tadi ini tahun 2014. Di open di harga 60 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, kita langsung ke sebelahnya nih ada Avanza guys. Kita cek aja dulu Avanzanya. Nah, di depan kita ini ada Toyota Avanza tipe E nih, otomatis tapi ini guys, tahun 2014. Ini masih serbaci ya, dan ini sudah beberapa kali lelang dan akhirnya sekarang diturunkan harganya dari 100 jutaan kemarin sekarang di 95 juta rupiah. Kondisinya kayak apa? Kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian headlamp nih sudah kusam ya, sebelah kiri dan juga sebelah kanannya. Dan ini di bagian depannya nih bekas repair nih guys. Nanti kita akan coba cek di mesinnya. Terus untuk di bagian sisanya nih ada beberapa bekas repaint ya. Ini sudah di repaint. Ini masih bodi kaleng sih di bagian panel pintunya tuh. Nah, bagian depan tadi sudah dicat. Ini juga sudah ada di beberapa di spet ya, ada beberapa baretan juga. Dan ini di bagian belakangnya guys, stop lamp sih masih cukup ya. Ada 2 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Bagian sisi sebelah kirinya sih juga cukup presisi. Oke, karena ada baret di belakang, kita coba cek aja dulu screening di bagian belakang. Ini ada, oh ini ada bekas kena nih ya di bagian belakang tuh, bekas repair juga. Jadi tulangannya kena, hajarnya di bagian sini nih. Nah, ini sudah keras ya, sudah dempul nih guys. Jadi belakang bekas kena nih, jadi bekas repair juga ya. Tuh, kita cek coba di bagian depannya dulu, mesinnya dulu ya. Oke, kita langsung cek aja dulu di bagian sininya nih, silennya udah keras. Nih silennya udah di dempul lagi ya. Ini agak-agak bekas repaint semua nih keras tuh. Tuh kalau teman-teman lihat ya, udah retak-retak kayak gini tuh di bagian atasnya kapnya. Oh, ini bautnya juga udah pernah dibuka nih guys. Tuh, udah pernah dibongkar. Ini bekas cat ulang juga nih, ini keriting nih. Di bagian ininya keriting. Iya, ini bautnya juga pernah dibongkar. Ini support shocknya ya, ini udah karatan kayak gini nih dan harus udah diganti nih, udah getas ya. Dinding owlnya sih masih oke. Kita cek nih apa ya, yang di repair nih. Kalau kita lihat ini lampunya udah gantian ya, ini bekas patah. Terus ini juga udah disilan lampunya. Afron sih terkategori cukup lah ya, masih aman-aman aja. Cuman bagian sini nih kayaknya bekas kena nih. Gue mau lihat. Ini bekas keriting nih, kelihatan dari sini ya. Tuh, udah
meletot nih kalau misalnya teman-teman lihat di sini bagian depan nih bullheadnya juga kena ya di sini tengah. Sebelah kirinya ini juga kena nih, tuh bekas dicat ulang. Jadi ini semuanya udah dicat nih guys, si bullheadnya tulangannya tuh keriting-keriting ya, teman-teman bisa lihat. Ini harus perhatikan nih teman-teman kayak gini-gini nih. Kelihatannya sih simple ya, nggak kelihatan dengan kasat mata kalau kita nggak biasa. Nih kayak gini, terus kalau kita lihat dari sini nih, ini juga sudah nggak presisi ya, tuh udah miring. Sampai di bagian ini juga sama, makanya nih bekas nabrak bagian depan, kapnya nggak diganti tapi kapnya di repair. Jadi depan belakang nih pernah kena nih guys. Oke, sedikit kita intip di bagian dalamnya. Ya, maticnya sih katanya cukup, cuman gue belum tahu karena nggak megang kuncinya. Kita cek, ini sih masih cukup oke. Head unit masih bawaan, automatic. Di sini setirnya udah tipis ya, wajar. Ini udah di 180 ribuan nih guys. Gue curiga sih rack setirnya kena nih. Terus kita cek di bagian bawah. Oke, ini sih masih aman ya. Tulangan di bagian bawah kursinya juga masih aman dari banjir, cuman nih bekas kena untuk unitnya di bagian depan dan belakang. Ini juga sudah dicat ulang semuanya di bagian depan, termasuk di bagian grill nih kalau teman lihat. Ini sudah kita inspeksi sedikit, sudah kita screening. Ini adalah Avanza tipe E, automatic transmission nih guys, dengan kondisi tahun 2014. Ini sudah kita kelilingin bagian mesinnya, interior dan juga eksteriornya. Rencana sekarang di open di harga 95 juta rupiah, sudah turun ya lumayan ya. Jadi kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Oke guys, kita langsung screening lagi. Ada unit di depan kita nih, compact lagi ya, automatic lagi nih, 40 jutaan. Ini adalah Mitsubishi Mirage yang tipe Exit 1200 cc, automatic transmission nih guys, tahun 2012. Kondisi pajak mati di bulan 3 kemarin 2022. Katanya exterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 45 juta rupiah. Kita langsung screening aja. Untuk di bagian cupnya ya, ini untuk di bagian bodinya sudah kelihatan sudah cat ulang semua ya, sudah ada beberapa bekas cat ulangnya. Ini juga warnanya agak-agak sedikit puder ya. Velg sih masih OEM dan Mitsubishi-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an lah. Terus kalau nut-nutnya sih masih terbilang cukup presisi, cuman agak kusam aja ya. Kita langsung cek di bagian belakang, spoiler masih ada, defogger nih untuk kaca belakangnya. Dan untuk di bagian stop lamp kiri dan kanan sih masih cukup ya, ada 2 titik sensor parkir. Tapi ini catnya agak kurang rapi ya. Coba kita cek. Nah ini adalah di bagian belakangnya, gua agak curiga nih di sini nih. Nah ini udah agak keras nih, ini agak-agak keriting nih kalau emang teman-teman lihat ya. Ya di bagian sini agak-agak keriting, terus silennya udah agak keras, dicat ulang juga ini. Bautnya baut aman, berarti nggak dilepas. Kita cek di sininya tulangannya. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, sudah lasan gini. Ini pernah kena belakang sampai sini juga. Sini masih aman. Kita lihat sisi kanannya sih aman. Oke, jadi di bagian sini benar tadi yang gue pegang di pintunya, ini pernah impact di belakang nih guys. Oke, kita cek sampai dalam. Oh ya tuh keriting nih ya teman-teman, cek ini di bagian kirinya nih keriting sama yang kanannya tuh. Jadi impactnya lumayan, lebih dari 30% nih berarti nih, nyamber-nyambernya sampai bawah ya tuh. Lumayan nih guys impactnya. Kita langsung coba cek di bagian mesinnya seperti apa. Ini sih udah ada beberapa bekas repair ya. Oke, kita cek di bagian, oh ini udah agak-agak sedikit keriting dan juga bekas lecet. Ini juga udah nggak presisi. Buletannya sebelah kanan, ini bautnya tuh bekas copotan. Bautnya juga bekas selek ya, copotan. Kita cek nih ada apa ya. Bullheadnya kita cek sih masih cukup ya. Kita lihat tulangannya, frontnya. Oke, ini sih masih terkategori aman. Yang sebelah kanan ya, kita lihat di bagian dalamannya, fendernya masih cukup nih. Kita mengarah ke bagian headnya sih apre pernah dicopot nih kayaknya. Terus kita cek tulangannya, sasis aman. Oh di sini nih kena nih guys, bagian fender sebelah kiri tuh bekas nabrak ya. Tapi di bagian luar nih tulangan sih kelihatan aman, cuman di sini nih bekas perbaikan ya. Nih teman-teman bisa lihat ya, tulangan sambungan ini nggak presisi, agak-agak diketok-ketok sedikit-sedikit ya. Jadi di bagian sini nih impactnya bekas cat ulang semua tuh ya, sampai imbas di bawah. Sama di sini bagian support shocknya ini harus ganti ya, udah getas.
Oke, mobil compact yang ada di depan kita sudah kelilingin depan belakangnya ya. Ini ada yang bekas impact, dan ini adalah Mitsubishi Mirage Exit guys, automatic transmission. Ini Matic belum gue tes sama sekali, jadi mesin gak nyala, cuman di bagian eksterior, interior secara kasat mata sudah kita cek. Di open di 45 juta nih kalau emang teman-teman estimasinya masuk, pajak juga baru mati kemarin bulan 3. Jadi langsung aja cek di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut dari unit yang kita cek di depan ini. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang ini pada sore hari ini ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, langsung aja cek di deskripsi video gue ini. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Douzo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video. Bye.